Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah masuk ke bab 3, yaitu sistem persamaan linier 3 variabel. Baiklah anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita berdoa memohon kepada Allah diberikan ilmu yang manfaat untuk dunia dan akhirat. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah. Untuk SPLTV, ya, di sini sebenarnya kalian sudah pernah mendapatkan waktu di SMP, yaitu diawali dengan sistem persamaan linier 2 variabel, ya. Jadi di SMA ini lebih ditingkatkan menjadi 3 variabel. Nah, baiklah. Untuk bentuk umumnya, ya, kita kenal dulu dengan bentuk umum SPLTV, ya. Jadi di mana variabelnya di situ ada 3, X, Y, dan Z. Tidak harus X, Y, dan Z ya. Jadi nanti bisa variabelnya itu dalam PHR, bisa A, B, C gitu ya. Nah, misalkan saja di sini Bu Septi ambil variabelnya X, Y, dan Z. Ya, jadi bisa A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1, A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2, A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3. Ya, jadi dengan A, B, C, D itu adalah elemen bilangan real. Itu ya. Jadi persamaan ketiga itu tadi ya, itu merupakan persamaan di R3. Jadi di ruang 3. Ya. Ketiga bidang tersebut dapat saling berpotongan di sebuah titik, atau dengan kata lain, jadi SPLTV itu hanya mempunyai satu penyelesaian atau disebut dengan trivial gitu ya. Lalu bisa juga ketiga bidang itu berpotongannya pada sebuah garis. Nah, karena pada sebuah garis sehingga garis itu titiknya kan tak berhingga ya. Sehingga menjadi penyelesaiannya tak berhingga. Atau bisa juga ketiga bidang itu tidak berpotongan. Berarti tidak punya penyelesaian atau himpunan kosong. Baik, secara aljabar, penyelesaian SPLTV itu dapat dicari dengan beberapa cara atau metode, antara lain. Yang pertama bisa metode substitusi murni, bisa eliminasi murni, atau yang biasa kita pakai yang metode gabungan atau campuran eliminasi dan substitusi. Yang keempat, ya, ini yang belum kalian dapatkan di SMP, yaitu metode determinan, ya. Jadi pada kesempatan kali ini Bu Septi nanti hanya akan menerangkan cara yang campuran atau gabungan. Jadi untuk yang substitusi murni, untuk eliminasi murni itu bisa kalian pelajari lebih lanjut, ya. Bisa kalian pelajari sendiri, ya. Dan juga untuk metode determinannya, nanti pada materi yang lain itu sudah Bu Septi berikan, ya, mulai dari substitusi murni, eliminasi murni, gabungan, dan determinan itu ada. Itu bisa kalian pelajari sendiri. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan bertanya. Baiklah, kita lanjutkan, ya. Menyelesaikan SPLTV dengan metode eliminasi substitusi atau campuran. Nah, langkah yang pertama, jadi di sini hampir sama ya dengan cara menyelesaikan pada SPLTV. Nah, pada SPLTV kita eliminasi salah satu variabel, boleh yang dieliminasi X-nya, boleh Y atau Z. Jadi kita melihat dari soalnya itu, ya, yang mudah dari angkanya, koefisien X, Y, Z itu kira-kira yang kita hilangkan dulu yang mana. Jadi setiap anak bisa berbeda. Nah, itu ya. Jadi kita menentukan dulu, misalkan yang kita eliminasi adalah kita ingin variabel X. Ya, maka persamaan 1 dan 2, nah itu kita hilangkan X-nya, kita eliminasi. Nanti selanjutnya bisa persamaan 1 dan 3 atau 2 dan 3, kita juga menghilangkan variabel X. Nah, selanjutnya selesaikan SPLDV. Nah, yang diperoleh dari langkah 1, karena kita tadi 2 kali mengeliminasi, maka kita akan mendapatkan 2 persamaan, ya, dalam bentuknya sudah
SPLDV. Nah, setelah itu kita selesaikan, kita eliminasi lagi. Nah, kalau sudah dieliminasi, maka akan ketemulah salah satu variabelnya. Nah, kalau sudah ada satu variabel yang diketahui, maka langkah berikutnya kita tinggal mensubstitusikan nilai-nilai variabel yang diperoleh pada langkah kedua ke dalam salah satu persamaan semula untuk mendapatkan nilai variabel yang lainnya. Makanya di sini disebut dengan metode gabungan, eliminasi dan substitusi. Bisa dilanjutkan ya. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan penyelesaian dari SPLTV berikut. Nah, kita amati dulu. X, Y, Z dari persamaan 1, 2, dan 3. Nah, kira-kira ini ingin menghilangkan yang mana? Nah, setiap anak bisa berbeda. Nah, di sini, oh ternyata Bu Septi mau menghilangkan variabel Z dari persamaan 1 dan 2. Gitu ya. Kalau diamati persamaan 1, ya persamaan 1 tadi Z-nya koefisiennya 2, persamaan yang kedua Z-nya koefisiennya 3. Nah, supaya bisa sama, maka pada persamaan yang pertama dikali 3, persamaan yang kedua dikalikan 2. Karena KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Nah, setelah kita kalikan, 6Z dan min 6Z supaya menjadi 0, maka tandanya ditambah. Nah, triknya diingat-ingat ya, kalau yang mau kita hilangkan itu tandanya sama, maka kita kurang. Kalau tandanya berbeda, maka harus ditambah. Nah, setelah kita jumlahkan, kita mendapatkan sistem persamaan dalam dua variabel saja, X dan Y. Ini menjadi katakanlah disebut dengan persamaan yang keempat. Nah, selanjutnya kita eliminasi lagi, ya. Di sini Bu Septi mengambil persamaan kedua dan ketiga. Ya, sehingga diperoleh persamaan yang baru lagi dalam dua variabel. Ya, ingat di sini mengapa dikali yang atas dikali 5 tadi ya, yang bawah itu dikali 3, karena 3 dan 5 KPK-nya 15. Tentunya ini kalian pasti masih ingat. Jadi sama metodenya dengan waktu di SMP. Itu ya, tadi tandanya sama, min 15Z, maka dikurangi. Kita mendapatkan X plus 2Y sama dengan 5. Sebut saja ini persamaan yang kelima. Langkah berikutnya, dari persamaan 4 dan 5, ya, bentuknya SPLDV, nah, kita eliminasi lagi. Sehingga kita mendapatkan Y sama dengan 2. Ini tadi yang dihilangkan Y-nya. Bisa juga yang dihilangkan X-nya, terserah. Ya. Nah, setelah menemukan nilai Y, berikutnya, nah ini memakai eliminasi lagi. Ya, sebenarnya tidak eliminasi lagi boleh, tinggal substitusi juga bisa. Tapi di sini mau belajar mengeliminasi. Yang dihilangkan X-nya, sehingga yang persamaan atas itu dikali 2, yang bawah dikali 11. Ya, kali 2, bawahnya kali 11, sehingga menemukan X itu sama dengan 1. Nah, setelah menemukan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2, barulah kita substitusi. Nah, persamaannya itu tidak harus ke persamaan 1. Tadi hanya misal kita ambil yang ke 1. Boleh yang kedua, boleh yang ketiga, nilainya akan sama. Nah, sehingga kita menemukan ya bahwa X itu 1, Y itu 2, dan Z sama dengan 3. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,2,3. Baiklah anak-anak, semoga dari penjelasan Bu Septi ini bisa kalian pahami semua. Nah, sekarang waktunya berlatih, ya. Silahkan kalian kerjakan, ya. Semoga dengan mengerjakan latihan ini kalian akan lebih paham. Ini yang bentuk masih sederhana seperti contoh soal tadi ya. Nah, untuk yang kedua ini, ya, bentuknya pecahan. Jadi petunjuk mengerjakannya silahkan kalian misalkan seper X sama dengan P, seper Y sama dengan V, seper Z sama dengan R. Tidak harus PHR sebenarnya ya, jadi kalian boleh mengganti dengan variabel yang lain. Yang penting bukan X, Y, dan Z. Nah, setelah nanti kalian menemukan PHR-nya, jangan lupa dikembalikan ke
permisalannya. Contohnya saja ya, ternyata P itu kalian menemukan 2. Nah, P tadi adalah 1/X. 1/X sama dengan 2. Maka X-nya nanti 1/2. Jadi dikalikan silang untuk menemukan X-nya. Itu ya. Nah, selamat belajar. Jika ada yang perlu ditanyakan, jangan malu-malu untuk bertanya. Bisa diakhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.